crowdfunding wakaf Quran gitu. Iya. Ya sebenarnya memang itu mispersepsi aja gitu. Kan menarik Om Bim. Berarti memang nggak semua hal itu bisa kita wakafin. Iya. Jadi penerapannya ya di kehidupan sehari-hari itu mengenai zakat. Jadi kita bisa terus mengingat Allah. Di saat kita bekerja, kita mencari nafkah, kita harus menyisihkan sebagian harta kita, yaitu untuk mengingat Allah, ya 2,5% yang harus dizakatkan, disimpan lah. Oke. 2,5% dan diberikan kepada lembaga amil zakat. Nah, penyalurannya tuh gimana Om Bim? Nah, kalau penyalurannya itu sudah diperuntukkan ke 8 asnaf tadi. Penyalurannya itu yang memang yang mengelola itu adalah LAS-nya ya. LAS? Lembaga amil zakat. Oke. Jadi sebenarnya si orang itu sudah harus percaya ke lembaga itu. Tapi si pemberi zakat tadi ya muzaki namanya itu harus kalau bisa dia minta report juga. Report dari lembaga itu gitu. Bagaimana sih penyalurannya gitu, supaya si orang yang berzakat itu juga tahu ya programnya kemana-mana aja peruntukannya. Nah 8 asnaf itu siapa aja yang paling urgent buat disalurkan dana zakat itu Om Bim? Ya sekarang ini banyak di lembaga itu yang menyalurkan ke fakir dan miskin. Oke. Paling banyak di situ. Karena memang fakir dan miskin itu masih banyak banget sih. Masih banyak banget di Indonesia. Tapi tahapan lanjutnya adalah mustahik kan artinya penerima manfaat ya. Mustahik ke muzaki. Jadi pemberi bantuan ke penerima manfaat, tapi ujung-ujungnya penerima manfaat itu dia bisa berzakat, infak, sedekah juga. Oh gitu. Iya. Nah misalkan contoh kayak gini nih. Gue punya utang pinjol puluhan juta. Oke. Nah buat apa? Karena kemarin itu gue habis di PHK misalkan, ya mau nggak mau gue nyambung hidupnya pakai pinjol nih sebelum ya ada pemasukan lagi lah gitu. Nah contoh kayak gitu misalkan. Nah apakah gue layak buat disalurkan zakat gitu Om Bim? Gimana tuh? Oke. Layak. Jadi yang Bro Aldi bilang tadi adalah sesuatu yang layak. Kenapa sesuatu yang layak? Karena itu untuk kebutuhan sehari-hari gitu, untuk Bro Aldi bisa hidup ya, makan, minum. Kalau misalnya tidak makan, tidak minum juga itu kan ya akhirnya bisa menjadi sakit ya gitu. Dan itu memang harus dijaga, jadi sangat layak sekali dibantu. Nah kalau misalkan pinjolnya gara-gara konsumtif, misalnya dia pinjol tapi sebenarnya dia punya pendapatan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, tapi dia pengen konsumtif, dia pengen punya handphone baru nih, entah itu punya laptop ataupun yang lainnya. Nah itu jelas lah ya. Itu tidak perlu pinjol itu tidak perlu dibantu itu perlu dibasmi bener orang-orang kayak gitu. Oke, nah itu tadi dari sisi zakat ya. Nah sekarang bagaimana dari sisi iswafnya, infak, sedekah, wakafnya gimana Om Bim? Oke, jadi kalau membicarakan infak, sedekah sebenarnya itu hampir sama. Suatu perbuatan baik juga, suatu perbuatan baik pada orang tua, pada sahabat, yang membantu sesama, itu bisa dikategorikan sedekah juga, gitu. Untuk diterapkan sehari-hari. Bahkan kalau misalnya kita belajar rajin gitu, nanti akhirnya mendapatkan nilai bagus dan pekerjaannya nanti juga layak mendapatkan hasil yang maksimal nanti untuk bisa berzakat, itu nilainya juga sedekah. Tujuannya karena mengingat Allah tadi.
balik lagi ke tujuan itu. Nah kayak wakaf misalkan, Oke, kalau yang membedakan dari ketiga unsur tadi gimana tuh? wakaf ini keren. Keren. Oh, bisa keren apa sih? Penasaran gue. Karena tujuannya itu untuk kebersamaan. Gitu. Wakaf itu. Jadi Hmm. setiap orang yang memberikan wakaf Ya. untuk kehidupan kesehariannya itu adalah digunakan untuk fasilitas umum ataupun ibadah untuk bersama-sama. Jadi bisa juga wakaf ya. Wakaf itu hasil dari penghimpunan orang banyak. Penghimpunan orang banyak hasilnya yaitu untuk membeli lahan ataupun membangun masjid. Dan itu kan impact-nya untuk kebersamaan, untuk umat. Oh, jadi wah, gokil banget sih. Jadi wakaf ini ternyata powerful juga ya. Dia udah banyak di akhir tapi impact-nya lebih besar gitu. Impact-nya lebih besar. Wah. Tapi memang ya dari apa sisi ininya ya, yang dia memberi juga memang harus punya dana besar juga. Iya, benar. Oke. Jadi setelah tadi saya banyak menjelaskan ya, menurut Bro Aldi tuh setelah penjelasan saya tadi gimana pendapatnya ataupun korelasinya? Oke. Korelasinya ya. Coba di sini gue simpulin ya Om Bim ya. Nah, kalau dari sisi gue di self development gitu tentang zakat ini, memang ini menarik banget ya, karena dari dana ini akhirnya bisa kita kelola tuh menjadi sesuatu untuk ngedevelop manusia. Ternyata bukan cuma buat ngasih makan yatim aja gitu, tapi ada nilai lebih. Kayak contoh misalkan yang tadi 8 asnaf tadi gitu ya. Apakah iya orang fisabilillah itu bisa dikategorikan tuh orang-orang yang belajar di luar gitu buat ngebangun Indonesia? Itu kayaknya bisa deh. Itu kayaknya bisa deh. Bayangin gini, misalkan potensi zakat di Indonesia itu dikumpulin jadi satu. Potensinya berapa sih kira-kira? Kayaknya sampai triliun ya. Iya. Kurang lebih 300 triliun Indonesia. 300 triliun menurut, wah gila banget. 300 triliun ya. Gak usah ngomongin 300 triliun ya, 1 triliun misalkan. Itu dijadiin dana research and development, SDM unggul di Indonesia gitu. Wah itu bisa jadi karya atau sesuatu yang mantep banget pasti. Iya. Kayak misalnya gue kebayang di sini orang di IPB misalnya, di IPB dia itu dari dana Ziswaf ini zakatnya untuk pendidikan, infak sedekahnya itu untuk ya mungkin operasional gitu ya, operasional mereka makan dan ya tadi ya senang-senang ya kan, butuh jajan sama jalan-jalan juga, namanya juga manusia gitu kan. Terus dia lulus diwakafin tanah untuk dia pertanian atau peternakan gitu. Ini sih Islam banget ya. Iya. Ini sih Islam banget ya. Keren. Ini sih keren banget sih. Atau misalkan sesimpel apa ya, kita ngelihat ojol-ojol di jalanan yang motornya pada ngebul gitu kan. Ya karena nggak servis, karena nggak punya uangnya buat makan. Itu kita bantu dia 1.000 motor misalkan dari uang infak sedekah. Bisa nggak sih kayak gitu Om Bim? Boleh nggak sih? Boleh banget itu. Boleh banget. Coba gimana kalau misalkan kedepannya kita implementasi aja gitu, gimana teman-teman audiens? Kalau oke boleh komen di bawah deh. Siap. Pasti ini bakalan jadi movement yang keren banget gitu. Nah, karena gue nggak pernah lihat gue ada paparan implementasi program siswa tuh kayak gitu tuh. Maka gue kadang tergetar juga hati gue tuh buat wah gimana nih biar bisa ada kayak gitu. Nah tapi mungkin itu salah satunya kenapa kita bikin podcast ini ya. Iya. Ini adalah podcast perdana kita gitu buat audiens di sini.
Dan memang salah satu tujuan kita adalah buat implementasi program yang real kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada ide juga buat implementasi program yang real, dampaknya baik untuk masyarakat, boleh komen di bawah. Terima kasih Bro Aldi. Jadi selanjutnya menurut Bro Aldi nih, dampak ya setelah tadi ya menjalankan contohnya ada program seperti tadi, itu dampak ya untuk Indonesia itu bagaimana sih ke depannya? Pajak kurang lebih 2.000 triliun ya. Iya. Setahun gitu. Coba tolong koreksi gue kalau misalkan salah ya teman-teman ya, audiens di rumah ya. Potensi zakat 300 triliun. Itu kurang lebih lebih dari sepertiga. Ya. Lebih dari sepertiga potensinya gitu. Benar gak sih? Kok sepertiga? 2.000 bagi 3 apa sih Om? 2.000. Jadi kita hitung sini deh. 2.000 Coba gitu. dibagi 300. Ya, 6 ya. 6. Nah, berarti potensinya ini 1/6. 1/6 dari pajak gitu yang ya kalau misalkan ya coba gua berkaca dari leaderboard korupsi di Indonesia yang ada 271 triliun gitu, atau yang terakhir nih dari BBM oplosan gitu, ya bisa dibilang ini potensi buat ngebangun tuh gede banget gitu. Iya. Terutama buat yang namanya wakaf ya, apalagi ya gue kalau misalkan melihat channel-channel yang bagi-bagi makan di Papua gitu tuh gue kadang suka sedih gitu. Tanahnya bagus ya, dan orang-orangnya tuh ya itu bisa banget dibangun pendidikan yang layak juga kayak di Jakarta, mungkin kayak di kota-kota besar juga gitu. Nah, potensi zakat itu nggak usah ngomong 300 triliun, 500 miliar deh misalkan buat ngebangun di sana tuh, gue sih yakin banget dari Sabang sampai Merauke gitu itu bakal terjamah, bakal terbangun dengan baik dari sisi fasilitas, dari sisi pendidikan gitu. Nah, tapi di sini yang gue lihat adalah poinnya tuh peran lembaganya sih. Peran lembaganya tuh sudah sejauh mana untuk akhirnya bisa menjangkau itu gitu. Ya gue sih jujur ya, daripada blaming ya, nyalahin pemerintah sih gitu, mending ya kita bikin sesuatu aja yang kita bisa kontrol, yang kita bisa audit sendiri gitu, daripada kita nyalahin pemerintah, demo. Dapat apa sih? Nggak dapat apa-apa. Yang mending bikin lembaga isi swap ini adalah salah satu movement yang sangat baik sekali. Tapi dengan tanda kutip, kalau pengelolaannya amanah. Mungkin dari sini sih gue jadi punya ide gagasan gitu untuk kenapa nggak sekalian kita bikin movement aja. Dan audiens di sini juga bisa turut serta gitu. Mungkin menjadi auditor juga ya. Bagaimana kita membuat gerakan movement ZISWAF yang amanah. Terutama untuk apa? Terutama untuk mensukseskan Indonesia Emas 2045. Nah itu sih kalau yang gue bayangin ya. Jadi mungkin di next episode itu kita bakal lebih bisa bahas lagi tentang apa, tentang ZISWAF ini, dan sebagai bentuk karya nyatanya apa, kita juga bakal ajak audiens di sana yang punya kemampuan untuk support ZISWAF ini, dan kita akan pertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan, dan kita akan lakukan itu secara terbuka untuk teman-teman. Ya di next episode kita bisa bahas konsepnya dan kita bisa langsung action aja. Untuk apa? Untuk SDM Indonesia yang lebih baik. Itu sih dari gua, Om Bim. Oke, keren banget Bro Aldi. Nah, sebelum kita tutup podcast hari ini, dari Om Bim ada yang mau dikasih quote mungkin? Karena ini podcast perdana kita.
Silakan Bim. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Bro Aldi tadi di tahun 2045 ya, sebenarnya itu adalah keselarasan dengan pemerintah. Ya, apalagi kalau misalnya kita nanti bisa kolaborasi dari semua unsur, entah itu masyarakat, pemerintah, ya, para ulama, dan hal-hal yang lain, kiai, bahkan yang lainnya, kalau misalnya itu bersatu, insya Allah Allah meridhoi. Iya, Itu aja. ya. Thank you Om Bim. Oke, siap. Nah kalau dari gue sih simpel aja. Kalau teman-teman juga punya mindset yang sama, keresahan yang sama untuk kita bisa bangun SDM di Indonesia ini lebih baik lagi supaya kita benar-benar jadi wujudkan Indonesia Emas 2045, teman-teman bisa langsung aja subscribe channel ini Zakatologi, share ke keluarga, rekan-rekan teman-teman semua, dan juga teman-teman bisa bantu juga ya, support kami dengan komen-komen positif, masukan-masukan mungkin dari sisi audio atau mungkin dari sisi apa, bebas silakan teman-teman, tapi jaga dengan kondusif itu ya. Oke, itu aja. Thank you Om Bim buat hari ini. Thank you juga. Kita bikin episode 2. Enaknya setiap hari apa kita upload ya? Jam 5:30 kali ya. Nice kayak gitu. Siap. Thank you. Oke. Langsung aja. Thank you. Zakatologi. Bareng-bareng. Oh iya. 3, 2, 1. Zakatologi.